Ah, mana? Apa itu? Kepiting Alaska. Oh, kepiting Alaska. Tapi masih kecil ya, spider. Ada juga sini, cuman kalau dia udah besar dia ke tengah dia. Oke, kita rilis. Proses dipa. Oh, apa itu? Ada apa itu? Gurita. Mana? Octopus es. Dia dari mana tadi? Dari mari. Gurita es. Octopus. Enggak. Situ mau yang gede. Ada deh, lain. Giginya. Udah asal. Mana? Wush, apa itu? Wow, octopus, gurita. Apa? Wow, gurita es. Gurita es. Jadi bener dimakan dia tuh. Itu nadanya bunga. Apa ya? Lampu deh. Bener. Hujan es. Ya, mantap. Lampu deh. Bener lampu. Apa itu, Jam? Ini namanya lobster. Bener apa ya? Oh, Cambrong, rilis aja, Jam. Buang, Jam. Ya. rilis jam. Oh. Kok jaga habitatnya, Jam? Azab juga tertinggal dan cuman Apa, Jam? Apa, Jam? Crab itu, Jam? Apa itu? Kepiting Alaska, buang aja, Jam. Nanti kalau dia udah gede dia ke tengah dia. Hujan, guys. Tuh hujan lebat. Masih tahan sama angin tuh, suara hujan tuh. Oh, udah mau datang tuh. Putih. Sini. Mana, Jam? Oh iya. Buang, Jam. Rilis lagi, Jam. Dadah. Jangan lebat es. Ayo. Hujan es. Jangan lebat. Apa ya? Apa itu? Apa, Jam? Benur Tuh. tumbuh. Nih, guys. Ini sudah tumbuh zat kapur. Jadi kenapa dia dilepaskan? Karena memang pembeli di sini dia nggak mau ada zat kapur. Dia maunya benih-benih. Ya, karena dia kalau untuk diekspor ke Vietnam dia lebih rawan. Nah,
Cuman kalau tingkat hidupnya di lautan, kalau memang dia sudah tumbuh zat kapur model begini ya, dia tingkat hidupnya jauh lebih tinggi. Itu ada apa? Ada jaring guys. Wadidaw. Oh, udah capang dia nek ya. Nah, tingkat hidupnya jauh lebih tinggi kalau sudah tumbuh. Tapi kalau apa itu? Apa itu guys? Benur guys. Alhamdulillah. Tuh benur guys. Nah, kalau dia hidup di benur, kalau dia zat kapur sudah tumbuh begini, dia tingkat hidupnya tinggi. Tapi kalau masih benih-bening dia rawan. Karena menurut penelitian di Fakultas Tasmania itu, dia tingkat hidupnya itu kalau benih-bening itu hanya 0,1 kalau di alam liar model begini. Ya, makanya dia rawan sekali. Nah, sebenarnya beruntunglah nelayan ambil benih-bening ini. Nelayan sudah menyelamatkan daripada benur tersebut karena memang tingkat hidupnya sangat rendah ya. Hanya 0,1 dia. Kalau misalnya dari 200.000 anak daripada telur yang daripada telur tadi 200.000 misalnya, itu yang selamat hanya 0,1%. Bisa dibilang 1.000 lah ekor yang selamat. Nah, jadi kita rilis saja ya guys ini yang yang tumbuh zat kapur, kita rilis ya, karena memang tingkat hidupnya jauh lebih tinggi. Karena benih-bening ini dia bukan tipe yang perenang. Itu kenapa menurut penelitian baik dari Jepang, Tiongkok maupun Fakultas Tasmania itu benur itu memang hidupnya sangat rentan. Jadi supaya teman-teman juga tahu itu kan, ngerti. Makanya wilayah bagian barat Samudra Hindia ini ya, yang memang gelombangnya tinggi, itu memang nggak cocok kalau untuk dibudidayakan. Yang cocok itu kenapa? Vietnam di bagian Cam Ranh khususnya itu puluhan ribu masyarakat, ribuan masyarakat tuh membudidayakan benur tersebut. Karena memang wilayah lautnya sangat strategis seperti Teluk. Dia bukan lautan lepas, bukan. Makanya kalau misalnya harusnya pemerintah meregulasikan untuk bahan bibit itu memang seharusnya dari wilayah bagian barat saja ya, supaya habitatnya juga tetap terjaga. Nah, untuk pembudidayaan kita bagusnya memang di wilayah bagian timur. Nah, kita tuh malunya kenapa? Karena negara Vietnam itu menjadi penyuplai pengekspor terbesar dunia tentang lobster. Sedangkan bibit daripada Vietnam tersebut tuh disuplai dari wilayah Indonesia. Makanya harusnya kita malu. Seharusnya Indonesia yang menjadi pengekspor terbesar dunia. Nah, untuk wadah nelayan untuk mau membudidayakan itu di bagian barat ini sudah tidak mungkin, nggak mungkin. Selain kalau misalnya kalau dia dibudidayakan melalui bak semen ya, bukan di lautan, itu biayanya sangat tinggi. Jadi saya perjelas lagi supaya teman-teman juga tahu ya, kenapa nelayan-nelayan ini banyak yang mencari benur juga. Karena yang pertama itu biaya operasional mereka juga nggak terlalu tinggi ya, karena memang dia mainnya di pinggiran begini ya, artinya nggak terlalu banyak buang bensin juga. Yang kedua, di lautan lepas ini, Samudra Hindia ini memang khusus ikan palagis. Ikan palagis itu seperti ikan yang berenang di atas ya, seperti sarden, tuna, cakalang, tongkol, marlin dan lain-lain itu. Karena memang dari zona ekonomi eksklusif kita ini ya, dari mulai 10 mil sampai 24 mil sampai zona ekonomi eksklusif yang memang harus batas wilayah lautan yang memang wajib dikelola dengan negara Indonesia. Nah, jadi jangkauan nelayan ini hanya sebatas 7 mil. Tuh.
hanya sebatas 7 mil wilayah jangkauan mereka yang mereka mampu. Sedangkan di wilayah 12 mil, 24 mil sampai 100 mil itu memang sudah dikuasai oleh kapal-kapal yang memang berukuran besar seperti kapal-kapal yang berupa pabrik yang memang dia langsung ikan itu langsung kemas menjadi sarden ya, ataupun perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan sahamnya ya, investasi yang menanamkan saham modalnya di wilayah Indonesia. Karena dampaknya apa? Ya dampaknya ini nelayan yang biasa mencari benur, yang biasa mencari ikan palagis seperti tuna tadi, tongkol cakalang tuh sudah tidak bisa lagi dijangkau. Biasanya sudah musim misalnya nih, bulan Februari, Maret itu udah musim, ini nggak musim, bertahun-tahun nggak musim. Ikan sarden biasanya memang sering masuk ke wilayah di 2 mil ataupun 1 mil aja memang sudah masuk. Ini dia nggak masuk karena memang di wilayah tengah sana itu memang sudah ditangkap ya. Jadi nelayan yang di bagian pesisir khususnya ini, yang di pantai ini memang sudah tidak kebagian lagi seperti ikan palagis itu, terkecuali kalau memang dia musim kemarau ya, musim kemarau panjang ya, yang memang suhunya dingin. Ikan palagis tersebut mereka bermigrasi ke wilayah cari suhu air yang hangat, jadi mereka agak-agak ke pinggir. Itu kalau dia musim kemarau panjang. Nah, jadi khususnya DKP Dinas Kelautan dan Perikanan Pusat seharusnya tidak perlu untuk menginvestasikan wilayah laut kita ini kepada siapapun, khususnya negara-negara asing ya, yang tentunya dengan alasan pendapatan negara ataupun PNPB, pemasukan negara yang bukan pajak tadi. Makanya itu saya berharap ya, karena nelayan-nelayan kita sendiri ya, orang-orang Nusantara Indonesia kita sendiri sebenarnya mampu untuk mencari sumber daya alam ikan kita sendiri, jadi tidak perlu diinvestasikan. Sewajibnya ya memang kita harus sendiri aja, karena belum tentu juga kita bisa mengawasi ataupun mengelola lautan kita ini yang seluas ini. Nah, jadi kalau menurut garis panjangnya, luasnya, memang garis pantai kita ini memang laut terbesar dunia, nomor 2 dunia menurut catatan, nomor 2 dunia setelah Kanada. Jadi sangat luas sekali ya lautan kita ini. Makanya seharusnya nelayan-nelayan kita ini ataupun masyarakat wilayah Indonesia ini minimal 1 minggu lah makan gratis ikan rakyatnya nih ya, karena memang potensi ikan kita ini memang sangat luar biasa ya. Kita pemilik laut kok. Karena itu ya kita juga sangat berterima kasih kepada Bapak Juanda ya, Mukhtar Atmajaya, yang memperjuangkan daripada zona ekonomi, yang memperjuangkan daripada wilayah maritim kita ya. Kita sangat terima kasih dan kami ingat sekali sejarah daripada perjuangan Bapak Juanda ya. Makanya itu berharap penjiwaan, karena memang semua ini berasalnya dari pusat ya kan. Pusat memberikan peraturan, semua berdampak kepada rakyat, khususnya nelayan. Jadi itu saja pembicaraan kita ya tentang benur ini. Mudah-mudahan ke depan regulasinya jauh lebih hebat lagi, jauh lebih cerdas lagi ya. Kita jauh lebih matang lagi. Untuk itu saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.